Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Mari sama-sama kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, sebab Kau layak Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Yesus, Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan, segenap hatiku. Amin. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa raga kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah mati bagi setiap kami. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau telah melayakkan setiap kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Pada hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami memuji menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Yesus. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari kita sama-sama katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oh
Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh Dia. Lebih sepakat lagi, sama-sama katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kami percaya Tuhan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan
Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat karya penebusan Tuhan di kayu salib. Terima kasih buat korban Yesus yang mahal, sehingga kami boleh dipindahkan dari kehidupan yang di api neraka, masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kami mohon Roh Kudus akan berbicara jauh lebih banyak, lebih dalam lagi Tuhan melalui firman-Mu. Jamahlah, angkatlah segala selubung dari mata rohani dan telinga rohani umat-Mu. Jamahlah hati kami pada saat ini oleh kuat kuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Kita masih tetap tinggal berdiri. Kita akan bacakan Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 16. Kita akan responsornya akan membacanya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang telah dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ia membedakan Dia mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau sempurna, melainkan aku menyadarinya kalau aku dapat kembali melengkapinya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surga dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkatkan pendirian yang telah kita capai. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang terkasih. Apa maksudnya saudara? Inilah waktunya kita mempersembahkan hidup kita kudus, berkenan kepada Tuhan. Sacrifice your life adalah artinya ini saudara. Tingkat pengertian kita, tingkat iman kita, tingkat kerohanianmu dalam ikut Tuhan harus sampai kepada titik engkau bersekutu di dalam penderitaan dan kematiannya. Itulah makna Paskah saudara, makna Jumat Agung saudara. Saudara, tanpa kita bersekutu dalam penderitaan dan kematiannya, ayat firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 tadi dikatakan, kita tidak akan mungkin beroleh kebangkitan di antara yang mati. Kita tidak akan mungkin bisa sampai kepada hidup yang kekal, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Paulus menyebutkan itu bahwa tidak ada yang lain yang berharga dalam hidupnya, hanyalah ketika sudah tingkat pengertiannya mengenal Allah, mengenal kuasa kebangkitan itu, bersekutu di dalam penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jumat Agung bukan hanya kita seperti tadi melihat film Yesus. Jumat Agung bukan hanya kita melihat ada Allah yang turun menjadi manusia, tersiksa, mengerikan di kayu salib. Selesai itu kita di gereja, kita nangis dosa kita. Setelah keluar dari gereja, lalu kita lupa bahwa Yesus telah tebus kita dengan darahnya yang mahal. Lantas hidup kita tetap hidup sebagai seterus salib Kristus. Kita sudah ditebus dengan darahnya
bulan ke bulan tanpa pertobatan. Melayani, tetapi dosa jalan terus. Benci jalan terus. Balas dendam jalan terus. Dan sebagainya. Perdukunan jalan terus. Perselingkuhan jalan terus. Saudaraku yang terkasih, itukah makna Jumat Agung? No way, saudara. Saudara, kenapa umat Tuhan, gerejanya Tuhan, kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus, yang Tuhan bilang di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 12 dikatakan, mari kita akan baca ini. Yohanes 1 ayat 12 berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kalau seluruh gereja berdiri di minda hamba Tuhan mengatakan, apakah engkau percaya Yesus Juru Selamat? Saudara jawab apa? Percaya. Apakah saudara sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mulai ada yang diam sebagian. Halo? Saya tanya, apakah saudara sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu? Amin. Kayaknya baru 5 orang yang ngomong, halo? Amin. Kalau engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, telah ditebus dengan darah Yesus. Ayat ini berkata, engkau diberikan kuasa supaya hidup menjadi anak-anak Allah. Untuk tidak hidup lagi di dalam dosa dan kedagingan. Untuk tidak lagi excuse yang mengatakan setannya memang luar biasa ibu. Yang gak taunya ibu, kan gitu ya. Yang gak taunya ibu dengan penderitaanku. Saudara, ayat firman Tuhan katakan, ketika kita bergumul dengan dosa kita, tidak ada seorang pun yang pernah bergumul seperti Yesus sampai mencucurkan darah. Saudara, mari kita lihat apa maksudnya persekutuan di dalam penderitaan dan kematian Yesus. Topik ini ada 2 bagian besar yang akan membuat kita mengerti apa maksudnya Jumat Agung itu, saudara. Supaya kita jangan hanya menjadi Kristen, KTP-nya masuk surga, pemilik KTP masuk neraka. Halo? Siapa yang punya KTP Kristen? Keluarkan dari dompetmu. Di bawah, nggak di bawah. Tulisannya Kristen. Kristen di dalam Kisah Rasul dikatakan pengikut Yesus. Ayat ini berkata, kalau engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau diberikan kuasa hidup sebagai anak Allah. Untuk hidup sebagai umat kudusnya Tuhan. Tetapi banyak gereja Tuhan, orang Kristen, kenapa jatuh bangun lagi dalam dosa? Karena engkau tidak bersekutu di dalam penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu jawabannya. Saudara, apa itu yang pertama? Persekutuan dalam penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Yang pertama adalah, saudaraku, persekutuan di dalam penderitaannya Yesus, dalam kematian Yesus. Itu artinya aku tidak lagi hidup dalam kebenaranku sendiri, supaya apa yang aku lakukan bukan kehendakku, tapi kehendaknya. Kenapa orang Kristen, kenapa yang sudah ditebus dengan darah Yesus sering jatuh bangun di dalam dosa, dan engkau mengatakan masih di dunia bu, gak apa-apa, bohong sedikit, gak apa-apa, curi sedikit, gak apa-apa. Loh, berarti kita sama saja dengan orang yang tidak ditebus dengan darah Yesus. Makanya saya bilang tadi, kalau engkau punya KTP, KTP-mu masuk surga, orang pemilik KTP-nya masuk neraka. Kita baca Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma
dia menjadi manusia 100% manusia. Dia pernah lapar, dia ditinggalkan, dia dikhianati, dia dipermalukan. Tidak ada seorang yang mengucap syukur buat dia, saudara. Murid-muridnya pun meninggalkan dia. Dia rasanya tidak mau sampai ke kayu salib itu, saudara. Tetapi karya salib Kristus berbicara, Tuhan, aku tidak mau apa yang kukehendaki yang aku lakukan. Maksudnya secara daging. Yesus bilang, kalau bisa Tuhan janganlah. Kenapa? Karena dia tahu apa yang akan dialaminya. Siksaan yang sehebat itu, saudara, itu adalah pelanggaran di muka bumi. Pelanggaran HAM yang sangat terbesar dalam sejarah manusia. Tapi tidak ada yang mempersoalkan. Benar apa tidak, saudara? Tidak ada yang mempersoalkan di muka bumi ini. Dihakimi tanpa hakim, ya kan, tanpa pengacara. Kalau sekarang saudara dihakimi di pengadilan, kan harus pendamping, ada pendamping. Halo? Yesus dibawa ke Herodes, dibawa ke Pilatus, dibawa ke Imam Kayafas, digeret-geret, saudaraku. Ya, tapi saudara tidak ada yang dampingi, semua lari. Orang yang mengalami mujizat diberi makan 4.000 orang, 5.000 orang, lebih dari situ disembuhkan sakit, lari semua cicing, saudara. Kemana, saudara? Yesus dipermalukan. Bahkan di dalam kitab Yesaya dikatakan bentuknya gak berbentuk lagi, sehingga orang gak mau nginginin dia. Dan dia karena itu, karena dia tahu apa yang dialaminya, karena dia Tuhan, dia bilang, Tuhan janganlah, tapi biarlah kehendakmu. Nah, persekutuan dalam penderitaan Kristus itu berbicara, kita dalam hidup ini tidak lagi membenarkan, tidak lagi melakukan, tidak lagi memikirkan, tidak lagi bicara, tidak lagi ambil keputusan, tidak lagi mengisi hari-hari kita yang singkat ini sesuka-suka kita. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa hidup ini singkat, saudara. Saudara tahu nggak firman Tuhan dalam Mazmur 90 dikatakan hidup kita itu singkat dan fana. Ketika Tuhan bilang, anak manusia pulang, kau sekarang pulang. Saudara punya uang sehebat apapun, saudara sepintar apapun, mau bawa ke negeri manapun, ke kutub utara, kutub selatan, kalau Tuhan sudah panggil, gak bisa kita katakan tidak bisa. Detik itu. Lalu kita sudah tahu hidup kita singkat dan fana, tapi kita masih bermain-main dalam dosa, seolah-olah kita hidup selamanya. Mari kita baca Roma 7 ayat 22 dan 24, saudara. Roma 7 ayat 22 sampai dengan 24. Yuk, 1, 2 ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ayat 26. Demikianlah sekarang tidak ada penghubungan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagi siapa, saudara? Bagaimana kita mengetahui? Paulus mengatakan, otakku tahu bahwa Yesus sudah menebus aku dengan darah Yesus. Aku tahu aku harus berkata benar, berpikir benar, tidak ambil keputusan yang salah. Tapi dagingku ini kok lain. Dan hanya ketika orang itu bersekutu dalam penderitaan Kristus, dalam kematian Yesus, maka dia bisa menaklukkan kehendak dagingnya menjadi kehendak Tuhan.
Firman Tuhan bilang, kalau engkau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau tidak hidup dalam kedagingan. Tapi kalau hidupmu dipimpin oleh kedagingan, tidak mungkin Tuhan bisa pimpin engkau hidupmu. Dan kita pasti akan melakukan apa saja yang tidak Tuhan kehendaki. Kalau kita melakukan apa saja yang tidak kehendaki Tuhan, bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh ini hidup? Tubuh ini kudus, hidup yang berkenan kepada Allah, jika kita tidak bersatu dalam kematiannya. Kita baca Roma 6 ayat 4 sampai dengan 6. Boleh ditampilkan? Yuk, 1, 2 ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara perhatikan ayat 4. Tubuh jasmani ini, tanda kita bertobat, dikatakan harus dikubur dalam kematian Yesus. Itulah baptizo. Baptizo artinya ditenggelamkan, dikuburkan. Tubuh jasmani ini harus hilang kuasanya dengan dikuburkan dalam kematian Kristus. Jadi saudara jangan katakan saudara dibaptis 2 kali kalau saudara belum pernah ditenggelamkan. Karena makna baptizo, baptis adalah ditenggelamkan dalam kematian Kristus dan dibangkitkan. Jadi dia bangkit dalam kebangkitan Kristus. Itu firman Tuhan. Makanya saudaraku yang terkasih, kita tidak mungkin melakukan kehendak Allah kalau kita tidak menyalibkan keinginan daging kita. Itu makanya kenapa Yesus diremukkan sampai tidak berbentuk, supaya tubuh jasmani kita ini juga hilang kuasanya. Sehingga ketika kita mau marah, kita ingat firman Tuhan berkata, janganlah engkau berbicara dengan bertegang leher. Ada ayat firman Tuhan. Ketika hatimu mulai terganggu, kita ingat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa. Manusia baru mengalahkan hukum dosa. Kalau gitu, kenapa kita masih menunda untuk bertobat? Siapa yang akan tahu keluar dari gereja, tiba-tiba Tuhan panggil dia. Ada orang lagi pesta dia nari-nari, dipanggil Tuhan. Ada orang, jemaat sini juga ya. Nah, dia pagi-pagi pergi ke toilet, habis gym. Siapa yang tahu saudara? Kita baca 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 3. Tubuh jasmani ini harus disalibkan seperti Tuhan Yesus. Bukan berarti seperti saudara lihat film-film di negara-negara yang lain, maka saudara ambil salib, ikut-ikut seperti Tuhan Yesus, ya kan? Karena ada cerita-cerita seperti itu kan? Bukan itu maksudnya. Yuk kita baca 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. 1 Petrus 4. Mari kita baca. Ya, 1, 2 ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti. Kadangkala, saudara, tubuh jasmani kita dikasih sakit supaya kita bertobat. Misalnya, ada orang sembarangan makan, minum makan sabu segala macam, akhirnya rusak dia punya lambung, sakitlah lambungnya.
Menderita kan? Akhirnya kita bertobat, nggak makan sembarangan. Ada orang yang akhirnya terkapar, paru-parunya sudah putih semua karena merokok. Sakitlah, sakit paru-paru, sesak. Berhenti dia merokok. Saudara, penderitaan badani akan membuat kita berhenti dalam dosa. Makanya harus bersekutu dalam penderitaan salib Kristus. Kita baca ayat yang kedua. Ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ayat yang kelima. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ayat 6. Itu sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Artinya Injil juga diberitakan kepada orang yang mati dalam dosa, saudara. Saudara, neraka itu ada. Makanya Allah turun menjadi manusia supaya sadarkan, supaya ngomong dengan bahasa manusia. Oi, ada pertanggungjawaban hidup yang singkat ini. Jangan suka-suka hidup. Jangan sembarangan pikir najis. Apa yang kau lihat di handphone, hai anak muda, hai bapak-bapak. Chat-chatan, Facebook, Instagram, najis. Makanya dikasih di sini mahkota duri, saudara. Dan sebagainya. Tubuh jasmani harus disalibkan seperti Tuhan, supaya gambaran Allah dipulihkan di dalam kita. Manusia tidak akan bisa menghampiri Allah dengan cara apapun karena dosa. Tetapi pada saat kita dilahirkan baru, dilahirkan dari apa? Air dan roh. Yohanes 3 ayat 3-6 dikatakan, kamu tidak akan bisa masuk kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh. Apa itu air? Itu yang dikatakan tubuh jasmani ini harus disalibkan seperti Kristus, harus disangkal dan ditenggelamkan. Itulah baptisan. Baptis bukan percik. Percik itu di dalam perjanjian lama adalah menguduskan. Kalau ada peralatan baik kudus dipercik dengan darah. Ketika orang kena anjing, mereka juga alergi anjing, dipercik. Tapi yang namanya dosa itu dibuktikan dengan kita bertobat dan kita ditenggelamkan, dikuburkan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita mau ke surga, tapi kita hidup dengan doktrin manusia. Alkitab tidak mengajarkan kita ada di percik-percik. Sorry, saya sedang tidak membuat doktrin. Tapi apa kata firman? Tuhan sudah memberikan contoh, tapi kita nggak mau ikuti dia. Tapi kita mau pergi ke rumahnya dia. Aneh kan, saudara? Di mana? Halo? Siapa yang mau masuk surga? Tapi kenapa nggak mau ikut apa yang Tuhan ajar? Ngerti maksudnya, saudara? Ngerti maksudnya? Ya. Kenapa menolak bertobat dengan mengatakan itu milik gereja lain? Gak ada di Alkitab bilang gereja lain. Betul? Kalau kita ikut Yesus, kita mau ke surga, yang punya surga itu adalah Yesus. Ikutlah apa yang Tuhan katakan, itu aja. That's all. Saudara, yang kedua adalah Filipi 3 ayat 3-7. Persekutuan di dalam penderitaannya dan kematiannya adalah itu kita berbicara, sekarang aku menganggap rugi apa yang dulu kuanggap keuntungan. Paulus itu orang hebat, orang pintar, saudara.
Tidak sembarangan orang bisa menjadi bagian Sanhedrin, saudara. Dia menghafal seluruh hukum Taurat dan dia bisa melakukannya tanpa cacat celah. Gak ada orang seperti dia, saudara. Dia juga keturunan asli orang Ibrani dan banyak lagi. Tapi dia bilang dalam kita baca tadi dalam kitab Filipi, semuanya itu sampah. Dia juga kaya, saudara. Apa maksudnya ini? Maksudnya kekayaan tanpa Yesus sia-sia, saudara. Saudara lihat banyak sekarang kasus-kasus di Indonesia yang sedang dikuakkan. Kaya luar biasa, tapi ujungnya neraka, saudara. Anak hidup dalam narkoba, anak hidup dalam seks bebas. Mengerikan, saudara, tanpa Yesus. Keberhasilan saudara tanpa Yesus sia-sia. Tidak ada artinya apapun hidup ini tanpa Yesus. Apa keberhasilan yang kau pakai, kekayaan yang kau punya, apa saja kesuksesanmu tanpa Yesus, semuanya itu engkau dihormati, engkau dikasihi, engkau segala-galanya, itu semua tidak bisa membawa engkau ke surga. Itu maksudnya. Ini ada masanya. Jabatan ada masanya, kesuksesan ada masanya, betul? Kita baca Lukas 12, 20-21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Makanya saudara, jangan habiskan waktumu dengan mengatakan, sorry gak sempat doa, sorry gak sempat komsel, sorry gak bisa bangun pagi. Doa menara doa, sibuk, meeting 1, meeting 2, meeting 3, meeting 10 sampai jam 24. Tapi engkau tidak duduk di kaki Tuhan. Ada orang ini dalam kisah Lukas 12 ini, dia bilang, dia begitu kaya, sampai begitu kayanya dia mau bangun lagi tempat yang lain untuk dapat penuhi. Lalu dia bilang, hahaha, sampai berapa keturunan pun tak akan habis. Ya kan? Lalu malam itu Tuhan bilang, kau kembali sekarang. Kan tadi dalam kitab Mazmur 90 ayat 3. Tuhan bilang, kau kembali sekarang ya. Lalu ayat ini Tuhan bilang, untuk siapa itu semua? Kau gak nikmati. Halo? Ngerti maksudnya? Kau gak nikmati. Sementara kita dibakar di neraka api, orang yang lain senang-senang. Itulah yang dimaksud, apa yang kuanggap dulu keuntungan menjadi sampah karena Kristus. Apakah itu berarti tidak boleh kaya? Bukan itu. Tapi kekayaanmu itu ada visi kerajaan Allah di situ. Gak boleh jadi pejabat? Bukan itu. Tapi seperti Tuhan ngomong, Mordekai ngomong kepada Esther, Esther, jangan-jangan engkau menjadi ratu. Ada maksud supaya engkau menyelamatkan waktu itu bangsa Yahudi ingin dimusnahkan. Apakah kita harus miskin-miskin terus? Ya enggak lah. Nanti engkau miskin gak bisa makan, jadi perkara, kan gitu ya. Nyusahkan orang. Enggak gitu. Tapi konsep yang engkau alami dalam hidup ini, apapun itu, adalah ingat di situ ada visi kerajaan Allah. Jangan sampai engkau mengatakan tidak ada waktu. Sampai ketika kita sadar di penjara, baru ada waktu baca firman dan doa. Ada orang-orang yang ketika kita layani di penjara, dia bilang, aku sudah berapa kali bolak-balik. Karena gak ada kerjaan yang lain kan. Ketika dia di ICU, baru bilang, Tuhan pakai hidupku. Jangan kasih sisa-sisa sama Tuhan hidupmu. Udah gak bisa jalan, baru bilang, Tuhan pakai aku. Waktu jalan, saudara pergi tamasya saja. Apakah salah tamasya? Tidak. Apakah salah bersosialisasi, beradat? Tidak. Saya juga suka beradat. Tapi utamakan, kuduskan hari Tuhan, baru pergi. Amin, saudara. Kalau ada tamu,
Katakan ini jam untuk beribadah. Ayo ibadah sama-sama. Jangan gara-gara ada tamu, saudara pun gak gereja. Saudara sedang mengutamakan siapa? Keluargamu atau Yesus? Kalau itu saja kita tidak mengutamakan Yesus, apalagi tubuh jasmani ini mau dipersembahkan sama Tuhan, pasti tidak mungkin. Ngerti maksudnya saudara? Ya. Nah, lalu ayat itu berkata, serupa dengan Tuhan Yesus di dalam penderitaan dan kematiannya. Proses hidup ini adalah proses di mana mempersiapkan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Makanya ketika Rasul Paulus berdoa, ada sakit penyakit dalam tubuhnya yang membuat dia tidak bisa maksimal melayani. Dan dia bilang, Tuhan cabutlah ini iblis yang bekerja melalui penyakitku. Tuhan bilang apa? Tidak. Tapi cukup kasih karuniaku untuk engkau mengalami itu. Kenapa? Paulus berkata, supaya aku jangan ginjang rohani. Supaya aku jangan membesarkan diri. Setiap maksud proses yang Tuhan izinkan kita alami, itu adalah proses yang sedang mengikis kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita mau masuk dalam surga. Di surga tidak ada dosa. Amin. Nah, menjadi serupa dengan Kristus itu artinya tubuhku, keinginan dagingku harus hilang kuasanya karena telah disalibkan sehingga kemuliaan Allah dinyatakan. Ibrani 2 ayat 9, 1 Petrus 4 ayat 13. Ayat itu berkata, karena Yesus telah diremukkan, ambil di kayu salib, maka dikatakan dia mengalami kemuliaan Bapa. Dia dipermuliakan, saudara. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kalau kita, tubuh jasmani kita ini telah hilang kuasanya, baru di situ engkau bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Kalau itu tidak akan bisa, saudara. Kau tetap maki-maki, engkau tetap kutuk dan sebagainya. Tanpa salib Kristus kita tidak bisa menjadi warga kerajaan Allah. Filipi 3 ayat 18-20. Saudara, tanpa engkau menyalibkan dagingmu ini, saudara, pikiranmu ini kamu taklukkan. Minggu lalu kita bicara pikiran dan perasaan ditaklukkan kepada Kristus. Kita nggak bisa masuk kerajaan Allah. Tapi kita akan bisa menang karena kuasa itu telah diberikan kepada kita. Hanya salib Kristus yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Kita baca Kolose 2 ayat 15. Apa dikatakan di sana? Yuk. Kolose 2 ayat 15 dan Efesus 1 ayat 22. Yuk kita baca 1-2 ya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kita baca Efesus 1 ayat 22. Iblis adalah pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat. Walaupun dia selalu akan cari kesempatan untuk melemahkan saudara, untuk membuat jatuh dalam dosa, tetapi saudara diberikan kuasa untuk berkata tidak, untuk menghancurkan iblis, melawan iblis. Itulah makna kematian Yesus di kayu salib. Bukan berkata iblisnya kuat sekali, bukan berkata jadi gimana bu, no saudara. Tapi kita mau masuk surga. Amin. Yuk kita baca Efesus 1 ayat 22. Yuk. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaatnya sebagai kepala dari segala yang, seperti Yohanes 1 ayat 12, diberikan kuasa. Jadi jangan jadi orang Kristen yang mengatakan setannya hebat. Harus setan yang lari daripadamu, bukan engkau yang lari dari setan. Amin. Harus masalah yang akan terhindar dari engkau daripada engkau yang menghindari masalah. Itulah makna kayu salib, menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus artinya aku bisa mengasihi, aku bisa menerima dia, mengasihi dia, dan aku bisa mengampuni
karena kasih Yesus yang menerima aku apa adanya. Karena kasih Yesus yang mengampuni dosaku. Amsal 20 ayat 30 dikatakan, bilur-bilurnya yang berdarah membersihkan lubuk hati kita. Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita baca ini, Yesaya 53 ayat 5. Ayo. Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kejahatan kita, pemberontakan kita telah dibersihkan oleh darah Yesus. Umat yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sekarang yang memperingati Jumat Agung, dengar saudara, dosa di hatimu sudah dibersihkan, di pikiranmu sudah dibersihkan, tanganmu dan kakimu sudah dibersihkan. Kenapa engkau balik lagi hidup sebagai seteru salib Kristus? Itu masalahnya. Kenapa engkau kasih lagi pikiranmu kepada yang najis, padahal Tuhan sudah bersihkan ini otak? Kenapa engkau tidak bisa mengampuni? Kenapa engkau ingat-ingat kesalahan dia? Kita nggak bisa ngampuni karena kita ingat, kayak mana dia dulu, mamaku tuh pukul aku, mamaku masukkan aku di kamar mandi yang gelap, bapakku libas aku. Aku nggak bisa ngampuni dia. Kita mengingat perkataannya yang menyakitkan kita. Dan itu adalah sampah-sampah. Artinya kita sudah sapu ini, kita sudah sapu bersih rumah kita itu saudara. Tapi sampah-sampah yang busuk kita masukkan kembali ke rumah. Berarti enggak itu berarti kematian Kristus? Halo? Nah? Ngerti saudara? Ngerti saudara? Jumat Agung adalah berbicara kita serupa dengan Kristus. Artinya aku bisa mengasihi siapapun. Aku bisa ampuni suamiku. Aku bisa ampuni istriku. Aku bisa ampuni mama papaku. Aku bisa ampuni anakku. Aku bisa ampuni teman sepelayanan. Karena sudah diangkat ini tadi, kebencian, amarah, ini tadi dibersihkan saudara. Tapi kenapa kita menolak untuk mengampuni? Dan itu yang membuat kita menjadi seteru salib Kristus. Artinya, untuk apa kita nangis-nangis? Tapi kita nggak ngampuni. Kita minta Yesus sucikan kita, tapi kita tidak mengampuni. Yang terakhir saudara, bersekutu di dalam penderitaannya dan menjadi serupa dalam kematiannya. Artinya, aku kuat menghadapi derita apapun dalam proses hidupku. Karena aku ingat ada korban yang mahal di kayu salib. Ibrani 12 ayat 3. Maka orang yang telah bersekutu dalam penderitaan dan kematian Kristus, dia selalu akan mengingat korban Yesus di kayu salib. Dia tidak lagi ingat kesalahan orang. Dia tidak lagi ingat lagi perkataan orang. Tetapi salib Kristus, iya Tuhan ya, aku kan mau masuk surga, udahlah, aku ampunilah, udahlah. Yuk kita baca Ibrani 12 ayat 3. Udahlah, aku gak lemah, aku gak putus asa lah, aku bertobat lah. Yuk Ibrani 12 ayat 3. Sama-sama. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan saudara yang terkasih, itulah makna Jumat Agung. Kita harus bersekutu menjadi serupa dalam penderitaan Kristus dan kematiannya. Yesus sudah menderita luar biasa karena kita. Yesus dipermalukan dengan luar biasa. Jadi jangan katakan aku dipermalukan, aku gak bisa terima, aku dihancurkan, aku gak bisa terima. Yesus gimana saudara? Dihancurkan sehabis-habisnya.
supaya kita jangan hancur. Amin. Saudara, semua orang punya masa lalu. Engkau bisa gagal, engkau bisa dalam hidup yang najis dulu. Tetapi karya keselamatan Tuhan di kayu salib berbicara jangan seterusnya hidup dalam dosa itu. Halo? Engkau punya gagal, apakah engkau ingin sampai mati gagal terus? Yesus sudah tanggung. Kita bisa dalam hidup yang lama itu berantakan, keluarga kita, anak kita berantakan, kenajisan, kacau semua. Boleh. Tapi karya Yesus mengubahkan engkau dan saya. Dan kita harus keluar dari kubangan dosa. Hidup dalam kebenarannya, hidup jadi umatnya. Tidak menjadi gelisah, putus asa, dan menyalahkan yang lain. Ketika kita menyalahkan sana sini, tidak ada solusi, saudara. Engkau akan hidup di dalam masa lalu. Kita harus berubah dengan kasih Kristus. Amin. Karya Yesus di kayu salib akan mengatakan, aku akan kuat. Mau dihina, mau dicampakkan, mau dipermalukan, mau ditinggalkan, mau gak dianggap. Kan sudah bersekutu tadi dengan Kristus. Kenapa? Berarti kita tidak menghadapi sendiri. Satu kali saya tutup dengan kesaksian ini sama dengan online tadi pagi saya sebutkan. Ada seorang teman saya, waktu saya pelayanan di Hong Kong ini. Jadi dia kebetulan satu kamar dengan saya. Dan dia bilang begini, dia cuma punya satu anak laki. Dan waktu itu sudah digelar pesta pernikahan. Tapi pada hari hanya, perempuannya itu pergi kepada laki-laki yang lain. Dan dia bilang, Eda, aku malu, aku sakit hati. Saya bilang, Yesus ada di kayu salib, ditelanjangi. Tidak pakai baju kemewahan, dihancurkan. Kenapa engkau hidup dalam hal yang masa lalu? Tuhan bisa ubahkan. Bersyukur, dia lari sebelum diberkati. Kalau dia sudah diberkati lari, lebih kacau, saya bilang. Gimana saudara? Betul apa enggak? Anak-anak muda enggak apa-apa kok ditinggalin sekarang. Berarti puji Tuhan, dia berarti enggak betul tuh laki-lakinya. Perempuannya enggak betul. Halo? Ya, kok bunuh diri? Lalu dia menangis di kamar hotel itu. Gak lama, kira-kira setahun depannya, dia kasih tahu, Eda, ini undangan, anakku kawin. Nah, kan saya bilang, amin, saudara. Engkau pernah dikhianati, Yesus dikhianati. Siapa yang mengkhianati dia? Muridnya yang sangat dipercaya. Bendaharanya. Siapa? Judas. Dia pernah disangkal, dianggap nggak kenal. Sorry, aku nggak kenal siapa Yesus. Siapa? Petrus. Siapa Petrus? Soulmate-nya Yesus. Kemana orang-orang yang disembuhkan lari semua? Lalu kita, kenapa kita begitu gampang tinggalkan Tuhan? Karena jodoh, karena perut. Begitu gampang meninggalkan keluarga yang telah engkau bentuk dengan perjanjian di hadapan Tuhan. Halo? Begitu gampang engkau meninggalkan pelayanan, begitu gampang engkau patah semangat, tidak bersemangat cari Tuhan. Tidak mau kita terluka. Kalau kita perasaan saja, pikiran kita saja, itu sebenarnya yang dilukai kan, saudara? Kita nggak kuat. Bagaimana ketika tiba-tiba seperti gereja-gereja yang lain bubar. Lalu seperti waktu itu di Sulawesi ditembakin. Saudara pasti langsung, iya nggak apa-apa, sangkal Yesus. Karena dagingnya nggak mati. Nah, ayat yang terakhir, perjamuan kudus terakhir. Ya, Tuhan katakan harus diteruskan. Dan itulah yang namanya sakramen. Sakramen itu adalah apa yang Tuhan lakukan dan itu harus diteruskan gerejanya. Yaitu apa? Baptisan air dan perjamuan kudus. Hanya dua. Yang lain itu upacara, saudara.
Kita baca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 30. Kenapa? Sebentar kita menerima perjamuan, supaya kita jangan anggap remeh perjamuan, saudara. Yuk kita baca 1-2 ayat 1 Korintus 11 23 sampai 30. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi. Ketika engkau terima roti itu adalah tubuh Kristus yang dihancurkan, supaya hidup kita jangan hancur. Amin. Hidupmu mungkin masa lalu pernah hancur, tapi jangan selamanya hancur. Halo. Lalu berikutnya, dan sesudah itu, dan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi. Saudara, darah Yesus yang tercurah telah menyucikan lubuk hati dan pikiran kita. Jangan lagi ambil sampah itu. Ketika mulai ada benci, amarah, lepaskan. Amin, saudara. Karena firman Tuhan, kalau kau nggak ngampuni, Tuhan pun nggak akan ampuni. Terus ayat yang 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini atau minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Itu makna Jumat Agung. Engkau harus beritakan Yesus mati di kayu salib. Terus 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas. Nah, makanya anak-anak tidak boleh perjamuan kudus. Karena tidak main-main, saudara. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, engkau tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Bibir ini akan terlanjur-terlanjur. Kalau enggak ini bertobat, saudara. Pikiran enggak bertobat, perasaan enggak berobat, enggak ditaklukkan di dalam Kristus. Tidak akan mungkin, saudara. Makanya jangan tunda pertobatan. Jangan tunda dibaptis dalam air dan Roh Kudus, saudara. Jangan tunda. Hidup ini singkat. Hidup ini singkat, saudara. Berapa lama? Ada kemarin yang bilang, dia sudah 25 tahun, Bu, nggak ngomongan. Saudara, gimana, saudara? Kematian Yesus memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Kok kita nggak mau dipulihkan hubungan suami istri? Kok kita lebih kejam daripada Tuhan, ya? Mari tim akan maju ke depan. Kita naikkan sekali lagi sebagai pernyataan iman kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Bapa, berkatilah umat-Mu, angkatlah segala beban persoalan, sembuhkanlah mereka, berkatilah pekerjaan mereka, mampukanlah mereka melakukan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Lindungilah keluar dan masuk mereka,
Kuatkan dan hiburkanlah mereka Tuhan, untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Maka kasih setiamu akan menyertai kami semua. Tolong kami ketika sangkakala Allah berbunyi, Tuhan mendapati kami Tuhan tetap setia dengan tanda-tanda luka perjuangan iman kami. Dan Engkau mengatakan, marilah hambaku yang berkenan kepadaku, masuklah dalam kerajaan-Mu. Mari sama-sama.